Hello sobat, welcome back to History 09. Saat mendengar istilah hantu, apa yang terlintas dalam benak kita? Kebanyakan orang mungkin akan membayangkan sosok berbaju putih dengan rambut panjang dan berparas cantik, namun pucat di bagian bibir. Ya, itu gambaran televisi untuk apa yang orang-orang sebut sebagai kuntilanak. Namun jangan salah, hantu memiliki bentuk yang berbeda-beda dari satu tempat ke yang lain. Di negara dengan budaya Islam misalnya, biasanya makhluk halus akan berbentuk pocong. Mengingat umat muslim yang meninggal biasanya akan dipakaikan kain kafan dan diikat bagian atas serta bawah menyerupai sosok tersebut. Sementara di negara dengan budaya yang lain memiliki jenis hantu tersendiri yang dipercaya oleh sebagian masyarakat. Bagi Anda yang ingin tahu keunikan hantu dari berbagai negara, berikut History 09 akan membahasnya. Yang pertama, hantu dari Amerika. Jika Anda melintasi daerah danau besar di Amerika Serikat atau hutan Kanada Tengah, maka hati-hati jika tanpa sengaja Anda melihat roh iblis berwajah tengkorak yang besar dengan hati sedingin es. Makhluk itu bernama Wendigo yang berasal dari tradisi Algonquin. Ia diketahui sering berkeliaran di hutan mencari mangsa manusia. Wendigo merupakan pemburu dengan kekuatan supernatural. Ia menggunakan kekuatan yang besar, kecepatan, dan daya tahan untuk memburu siapapun yang menyeberang ke wilayahnya. Terkadang Wendigo bahkan menggunakan kemampuannya untuk meniru suara manusia untuk memanggil nama mangsanya dan memikat jiwa yang tidak menaruh curiga ke dalam hutan. Setelah tertangkap oleh Wendigo, korban yang malang tersebut dirasuki atau didorong menuju kegilaan, hingga konon pada akhirnya berubah menjadi Wendigo lainnya. Wendigo dengan nafsu makannya yang tak pernah puas adalah perwujudan setan dari kerakusan. Yang kedua, hantu Sumerio kuno, daerah Timur Tengah. Pernahkah terlintas dalam benak Anda terdapat hantu bernama Asak? Makhluk ini datang dari legenda Sumeria kuno. Asak adalah setan mengerikan dari dunia bawah yang misi pribadinya adalah menggagalkan dewa Ninurta. Untuk melakukan misi tersebut, Asak menciptakan pasukan setan batu yang akan melakukan permintaannya. Setelah dikalahkan oleh Ninurta, Asak berbalik melawan umat manusia dan mulai memangsa para musafir yang tidak curiga terhadap keberadaannya. Yang ketiga, monster horor dari Jepang. Pernah terdengar istilah Tengu? Ternyata nama itu merujuk pada makhluk monster goblin yang terbang dan terkenal di Jepang. Iblis itu disinyalir mampu terbang dan berlari jarak jauh dengan kecepatan luar biasa. Seseorang dapat mengidentifikasi Tengu dengan kulitnya yang merah menyala, hidungnya sangat panjang, dan sifatnya yang angkuh. Jika seseorang gagal memperlakukan Tengu dengan rasa hormat yang pantas untuknya, maka orang itu pasti akan menjadi korban Tengu berikutnya. Banyak yang percaya bahwa Tengu adalah roh gelisah mantan pemuka agama yang dianiaya oleh anggota agama mereka dan membalas dendam. Karena itu, konon Tengu sering ditemukan menculik biksu, merampok kuil, dan memiliki wanita sehingga mereka menggoda pria suci untuk melanggar sumpah mereka. Yang keempat, hantu khas Nusantara. Jika Anda tengah berada di Indonesia atau Malaysia, maka ada potensi bagi Anda untuk bertemu dengan hantu Nusantara bernama pocong. Makhluk halus itu biasa diasosiasikan dengan kuburan. Meskipun memiliki wujud yang sama, pocong di negeri jiran disebut dengan hantu bungkus. Baik pocong maupun hantu bungkus, keduanya memiliki wajah pucat, keriput,
tubuh yang mengembang dan biasanya membusuk. Setan jenis ini biasanya diselimuti dengan kain tembus cahaya dari kafan yang digunakan untuk membungkus jenazah muslim. Yang kelima, makhluk halus dari negara Arab. Jin adalah makhluk halus kuno yang ada dalam tradisi Arab dan Islam. Biasanya ia dianggap sangat nakal dan jahat, meskipun konon ada jin yang juga baik hati. Menurut rumor yang beredar, jin yang terbuat dari api dapat berubah bentuk menjadi manusia dan hewan sesuka hatinya. Ketika mereka ingin menimbulkan masalah, mereka menganggap bentuk-bentuk ini sebagai cara untuk menyatu dengan dunia fisik dan mempertahankan tipuan mereka sampai mereka siap untuk mengungkapkan bentuk mereka yang sebenarnya. Ketika tidak dalam bentuk manusia atau hewan, jin hidup di alam. Ya, apa saja. Mereka dapat hidup di pohon, batu, aliran benda cair, reruntuhan, bahkan laci meja Anda. Tenang, konon katanya untuk menghindari godaan jin dapat dilakukan dengan berdoa dan tetap berperilaku sopan, khususnya di tempat-tempat yang rawan. Hati-hatilah karena kita tidak tahu di mana tempat yang banyak penunggunya dan tidak. Tetap waspada dan cerita pun selesai.